AIPAC alias Indonesia Israel Public Affairs Committee. Direkturnya adalah Benyamin Ketang. Aslinya itu orang NU, didikannya Gus Dur. Nama aslinya itu Nur Hamid namanya. Asli Wuluan Jember, itu mas saya sedikit. Beliau tahun 1972 lahirnya. Aslinya itu Nur Hamid namanya. Nama Islam, tetapi di KTP-nya itu tertulis Kristen, bukan Yahudi, Kristen. Beliau juga pernah minta izin untuk mengadakan peringatan Hari Kemerdekaan Israel. Dan sudah pernah dilaksanakan 2 kali. Tetapi secara sembunyi-sembunyi, ya. Yang keduanya itu di Puncak Bogor sana. Didampingi oleh seorang agen Yahudi Israel yang menjadi kaki tangan, mohon maaf, seorang yang paling hebat di Pekalongan. Siapa? Jenengan lebih tahu sendiri. Namanya yang jadi kaki tangannya dipanggil oleh beliau dari Pekalongan itu adalah Han Sagoff. Nama lengkapnya Hani bin Yahya As-Segaf. Dari mana marga As-Segaf itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, alhamdulillah di bulan Ramadan ini adalah bulan barokah. Semoga kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita simak penjelasannya dulu. Pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini kita akan membahas tentang apakah Dajjal sudah masuk ke Indonesia. Jawabannya, versi yang saya sampaikan malam hari ini adalah benar. Sistem Dajjalun Kadzabun itu sudah benar-benar masuk, menguasai, menjajah, mengendalikan, ikut campur tangan segala kebijakan yang ada di negara kita yang penuh dengan keberagaman ini. Sejak zaman Presiden kita Kiai Haji Abdurrahman Wahid dengan Menteri Luar Negeri Bapak Habib Alwi Shihab sudah pernah merencanakan untuk membuka hubungan diplomatik dengan negara Israel yang didirikan tahun 1948 yang lalu, namun oleh Dewan Perwakilan Rakyat kita tidak mendapatkan restu. Tapi akhirnya ada LSM yang berani membuka diri menerima hubungan kerjasama dengan Israel sana. Yakni tahun 2002 yang lalu didirikanlah AIPAC, yakni Indonesia Israel Public terus di situ Affairs Committee. Indonesia Israel Public Affairs Committee atau AIPAC. Direkturnya adalah Mas Benyamin Ketang, asal Kecamatan Wuluhan, Jember, Jawa Timur. Dan Habib Hani bin Yahya As-Segaf, putranya anggota bin Yahya As-Segaf. Sampai sekarang masih beraktivitas. Itu yang berbentuk LSM, bekerja sama baik dari segi ilmu dan teknologi, IT, komunikasi, perguruan tinggi, penanaman modal, berikut lain-lainnya. Dan bahkan ada ribuan penganut Yahudi yang ada di Indonesia, walaupun tidak disahkan menjadi agama resmi di negara kita ini. Ada yang Yahudi karena keturunan Yehuda, ada yang hanya beragama saja. Ini sudah terjadi sejak 2002 yang lalu. Oleh sebab itu, ini harus difahami oleh para kiai atau kuyaha
Jamaknya kiai itu kan kuyaha. Kalau fakih itu jamaknya fukoha. Alim jamak atau plural majmu'nya adalah fukoha ulama. Ulama, alim, ulama. Kalau Gus, jamaknya adalah gawagis. Gawagis ya. Jadi kuyaha, ulama, bahkan umaro harus tahu semua. Karena umat manusia itu ciri khasnya adalah memiliki karakter pelupa. Al-insan mahallul khoto' wan nisyan. Selalu lupa akan kejadian yang menimanya, menimpa negerinya. Nah ini kita bahas supaya kita senantiasa tambah waspada. Harus diketahui oleh semuanya. Baik ulama, umaro, kuyaha, gawagis, ya, fukoha, semuanya. Bahkan para santri-santri yang ada di pondok-pondok pesantren, jangan hanya melulu mengkaji kitab kuning klasik saja. Mohon maaf, harus terbuka wawasannya, open-minded, menerima informasi yang ada, lalu menyaringnya dengan menggunakan kitab kuning itu, lalu menyampaikannya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. 2002, AIPAC alias Indonesia Israel Public Affairs Committee. Direkturnya adalah Benyamin Ketang. Aslinya itu orang NU. Didikannya Gus Dur. Nama aslinya itu Nur Hamid namanya. Asli Wuluan Jember, itu mas saya sedikit. Beliau tahun 1972 lahirnya. Aslinya itu Nur Hamid namanya. Nama Islam, tetapi di KTP-nya itu tertulis Kristen, bukan Yahudi, Kristen. Beliau juga pernah minta izin untuk mengadakan peringatan Hari Kemerdekaan Israel. Dan sudah pernah dilaksanakan 2 kali. Tetapi secara sembunyi-sembunyi, ya. Yang keduanya itu di Puncak Bogor sana. Didampingi oleh seorang agen Yahudi Israel yang menjadi kaki tangan, mohon maaf, seorang yang paling hebat di Pekalongan. Siapa? Jenengan lebih tahu sendiri. Namanya yang jadi kaki tangannya dipanggil oleh beliau dari Pekalongan itu adalah Han Sagoff. Nama lengkapnya Hani bin Yahya As-Segaf. Dari mana marga As-Segaf itu? Ayo sekarang jenengan lebih tahu semuanya. Dari mana marga As-Segaf itu? Bahkan beliau pernah saya kantor ceramahnya yang menghalalkan merampok, mencuri. Lebih utama daripada meminta. Jari ini Kanjeng Nabi itu katanya menyandarkan pendapatnya ceramahnya pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Hani bin Yahya As-Segaf. Beliaulah tim dari Pekalongan yang mencari makam-makam kuno, tak terawat, lalu dihidupkan dengan sentuhan tangannya, dananya. Kuburan yang mati lama itu bisa bersemi hidup kembali, seakan-akan bangkit kembali dari kematiannya, seakan-akan seperti itu. Tiap tahun dikholi terus, dikholi. Inilah yang harus kita sadari dan kita mengerti, kita pahami bersama. Nanti jika FPI, HTI, RA, bahkan teman-teman dari NU, Muhammadiyah, PKS semua tahu, panjenengan semua akan membela saya. Karena apa? Munarman sendiri itu pernah konflik dengan Hani bin Yahya As-Segaf. Masalah membocorkan data Wikileaks tahun 2011 yang lalu. Di dunia Arab, data dibocorkan mulai dari Tunisia, bergeraklah rakyat Tunisia bangkit melawan pemimpin pemerintahannya. Arab Spring dari Tunisia lalu ke Libya, lalu ke Mesir, lalu merembet ke Suriah, lalu merembet lagi ke Lebanon, tapi sebentar lalu yang paling terakhir adalah di Yaman.
Itu gara-gara bocornya data Wikileaks. Nah, pada waktu itu Hani Assegaf, ayahnya kan Yahya Assegaf, anggota BIN, menjual data ke Kedutaan Besar Amerika di Jakarta. Yang katanya, yang jenengan lebih tahu sendiri, silakan dibuka datanya, bahwa mengatakan FBI itu adalah titik-titik kepolisian, dipelihara oleh polisi. Akhirnya tengkar. Oleh sebab itu, setelah anggota FBI tahu apa yang saya sampaikan ini, panjenengan semua akan membela perjuangan saya dan kawan-kawan. Membela perjuangan Kiai Himaduddin Utsman dan kawan-kawan. Berada di pihak kebenaran. Membela kesejatian diri bangsa ini. Itu karena apa? Ada agen-agen khusus yang tidak diketahui oleh orang-orang awam, ya, yang dikendalikan oleh kekuatan besar yang tak dapat dilacak oleh mata telanjang, yakni hegemoni Israel. Kalau untuk yang Yahudi ortodoks yang ngurusi spiritual saja nggak masalah, karena memang Yahudi itu sebenarnya agama baik. Mohon maaf ya, sebentar ya. Agama baik, tapi dipolitisasi oleh Zionis, akhirnya menjadi tidak baik. Sebenarnya orang-orang Yahudi itu sejak zaman Rasulullah SAW sudah pernah bekerja sama damai dengan Rasulullah. Di Madinah sudah banyak keturunannya. Begitu juga di Makkah, menyebar kemana-mana. Gitu. Tapi setelah mengingat, menimbang, akhirnya memutuskan mendirikan negara baru, harus mencaplok negara lain, kembali ke tanah perjanjian yang lama, akhirnya mendirikanlah sebuah negara dengan ibu kota Tel Aviv sekarang ini. Lalu merangsek untuk menjadikan Yerusalem menjadi ibu kota dan sudah direstui oleh ketuanya Dajjal, yakni Amerika Serikat. Mohon maaf, ya, mohon maaf. Jadi orang pesantren harus bisa ngomong kayak gini gitu loh. Jangan hanya akademisi saja. Orang-orang pesantren, dunia pesantren, salafiyah, khalafiyah, semua harus bangkit. Kalian semua, wahai para santri, uyaha, fukoha, gawagis semua, adalah pemegang kunci keilmuan agama ini. Tetapi jenengan kemana-mana hanya membawa kuncinya saja, tidak dibuat untuk membuka ilmu. Kitab-kitab baru dipelajari loh. Ini saya baru dapat kitab baru, kitab Tadhkirun Nas. Nah, kitab-kitab baru, saya terus belajar terus, mengkaji terus. Kitab baru terus. Ini kitab yang menerangkan tentang penipuan-penipuan, propaganda-propaganda karangan Habib-Habib Ba'alawi internal. Syarhul Ainiyah, ya, Syarhul Ainiyah. Ini menerangkan tentang bermacam-macam karakter sifat-sifat mereka yang menipu umat, seakan-akan mereka mempunyai karomat melebihi mukjizat. Belajar terus, open minded, membuka wawasan hati dan pikiran kita. Jadi kuncinya itu jangan hanya dikental-kental, dibawa kemana-mana, nggak dibuat untuk membuka pintu-pintu gudang-gudang keilmuan yang ada. Yang akhirnya ya tidak mampu mengejar ketertinggalan informasi sekarang ini. Oleh sebab itu, sekali lagi kembali kepada hegemoni Israel yang ada di Indonesia. Kalau kerjasama masalah pertanian itu enggak masalah sebenarnya, karena di Ethiopia disentuh oleh tangan-tangan teknologi pertanian Israel, semua menjadi subur makmur tanahnya. Di Indonesia kalau kena tangan Israel, wah akan melimpah ruah hasil pangan kita. Tetapi bedanya nanti demi keuntungan mereka. Di Minahasa itu kan ada, mohon maaf ya, ada museum Holocaust. Satu-satunya yang ada di Asia. Di Minahasa itu. Bahkan di Papua itu ada organisasi Sion Kids yang setiap saat itu kalau pas demo di Jayapura, di Sorong, di mana-mana di sekitar Papua Barat atau Papua yang sekarang
ibu kotanya Jayapura, itu sering mengibarkan bendera Israel. Padahal itu sudah dikecam oleh banyak orang, tapi tetap berlangsung sampai sekarang. Gitu. Karena memang mereka dikuasai oleh non-muslim yang mendukung perjuangan Israel. Jadi sekali lagi untuk yang di Bitung, Sultra, ya jangan diteruskan, damailah, sudah damai, yang sudah ya sudah, biar diproses sesuai dengan hukum yang ada. Siapa yang bersalah kemarin itu. Nggak usah dikompor-kompori, ngangkat-ngangkat pedang dan lainnya, itu membuat panas suasana. Ingin kembali ke persaudaraan, kita ini bangsa yang diadu domba. Para pemirsa dan pendengar sekalian yang berbahagia, setelah itu sampai sekarang Benyamin Kaitang runtang-runtung dengan Hans Sakov atau Hani bin Yahya Assegaf. Ya kerjasama terus di beberapa bidang. Sampai-sampai yang sekarang itu aktivitas dari Hani Assegaf itu ya menghidupkan makam-makam yang mati. Makam-makam yang tak terurus, diba'alawikan, dibin yahyakan. Dan alhamdulillah 3 hari sampai kemarin ya, hari Ahad, puncak dari Khol Habib Hasan bin Toha bin Yahya Lamber Kidul Semarang tidak mencantumkan nama KRT Sumodiningrat lagi. Ya alhamdulillah, ini harus ada usaha. Kalau tidak kita tekan seperti itu, ya tetap akan dicantumkan hal KRT Sumodiningrat Singobarong Syekh Keramat Jati alias Habib Hasan bin Toha bin Yahya, hadirlah. Alhamdulillah saya menyampaikan dengan tegas dan lugas, jangan datang. Saya Indonesia sih berani menyampaikan ini, siapa yang mohon maaf, enggak, saya enggak sombong, tapi saya berani menanya karena apa, ada data, ada fakta. Yang masih belum lagi itu makam Syekh Jumadil Kubro yang ada di Kaligawe, ya Semarang, sama-sama Semarang. Makam Syekh Jumadil Kubro itu yang asli itu di Trawulan, makam Troloyo, Mojokerto, ya. Kenapa di Semarang, Kaligawe ada lagi? Kalau yang di lereng Gunung Merapi, Sleman, Yogyakarta itu ya ada, tapi itu petilasan. Ya, yang ada di daerah Wajo, Sulawesi sana itu ya ada, tapi bukan Said atau Syekh Jumadil Kubro yang versi Trawulan, Troloyo, Mojokerto, bukan. Jadi nanti insya Allah berangsur-angsur lah ya, berangsur-angsur. Tapi setiap perjuangan untuk meluruskan sejarah itu pasti ada halangan dan rintangan. Nah, itu wajar. Oleh sebab itu, kalau kita benar-benar jujur lah, kalau ulama ya tempatkanlah sebagai ulama. Kalau bukan ulama, nggak usah maca ulama. Hani bin Yahya Assegaf itu bukan ulama. Dia itu agen Yahudi Israel yang menyamar. Pernah ditangkap di tahun 2012 di Jakarta, gara-gara menjadi bos judi online ketangkasan dengan atas nama amal yang akan disalurkan ke Yayasan Azizah Foundation. Ibunya sendiri, ibunya Habib Hani bin Yahya Assegaf itu Azizah Al-Atas. Siapa Al-Atas itu? Jenengan bisa tahu semua. Jadi kalau saya bongkar-bongkar semua ini, waduh, sistem Dajjalun, Kadzabun ini benar-benar ada di Indonesia. Bukan hanya semata omong kosong belaka. Bukan main-main ini, tidak main-main ini. Jadi sudah benar-benar sudah terorganisasi dengan baik. Kebatilan, kejahatan, keburukan yang diorganisasi terencana dengan baik akan mampu mengalahkan kebenaran, kebaikan, ketulusan yang tak terorganisasi. Nah, ini sudah menjadi konsep alami seperti itu. Oleh sebab itu, bangkitlah wahai bangsaku, negeriku, tanpa ada kepentingan apapun saya menyampaikan ini. Tidak terafiliasi dengan capres-cawapres manapun. Hanya saya berpesan kepada capres 3, maksudnya 3-3-nya, bukan capres nomor 3, capres nomor 1, cawapres nomor 2, nomor 3 semuanya. Nanti kalau jenengan jadi presiden, mohon
Jangan lagi bekerja sama dengan Yahudi Israel. Baik kaki tangannya ataupun agen-agennya. Jangan tiru Republik Syiah Iran. Pemerintahan Iran memang benar-benar demokratis. Presidennya dipilih oleh rakyat Iran. Tetapi di atasnya pemerintahan itu ada teokrat. Pimpinannya adalah Ali Khomeini. Anaknya Imam Khomeini. Ayatullah atau sekarang berubah jadi Sayyid Ali Khomeini. Atau Sayyid Ayatullah Ali Khomeini. Sebagai pemimpin spiritual. Bisa mengendalikan penguasa yang ada. Walaupun penguasanya dipilih oleh rakyat secara demokratis. Indonesia jangan meniru seperti itu. Sebab itu kita harus benar-benar berhati-hati. Ingatlah hadis Nabi, sabda dawuh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, la taqumus sa'atu hatta yub'atsa dajjaluna kadzabuna qaribun min salasina kulluhum yaz'umu annahu rasulullah. Tidak akan datang hari kebangkitan plus kehancuran, perubahan, sehingga dibangkitkanlah, diutuskanlah, keluarlah para dajjal dan para pendusta yang mendekati jumlahnya dari 30 dajjal dan kadzab itu. Yakni ada yang mengatakan 27, ada yang mengatakan 27 itu yang 4-nya adalah perempuan. Ada yang mengatakan seperti itu. Intinya dajjal itu banyak, tidak sosok satu orang seperti gambar yang kita lihat di thumbnail kita itu tadi. Bermata satu di dahinya ya. Nah, itu adalah kiasan majazi atau metafor dari karakteristik sistem dajjalun kadzabun itu. Dajjal itu bahasa Arab dari kata dajjala, yakni mencampur adukkan, mengaburkan kebenaran dan kebatilan. Itu namanya dajjala. Lah, di sehingga mubalaghahkan ala wazni fa'alun, akhirnya jadi dajjalun. Itu. Jadi dajjala jadi dajjal, fa'ala jadi fa'alun, ya. Dan kadzabun, yakni mereka orang-orang yang senantiasa berdusta. Siapapun, ya bisa umaro, bisa ulama, bisa kuyaha, bisa gawagis, bisa semuanya. Bisa LSM, bisa organisasi. Pokoknya inti dari karakteristik sistemnya itulah yang membuat seseorang atau organisasi atau negara ya itu dinamakan dengan nama dajjal, pembohong, pendusta. Sejak zaman Nabi Musa alaihissalam ada Musa As-Samiri. Zaman Nabi Isa ada Yudas Iskariot. Setelah Nabi Isa wafat pada umur 33 tahun meninggal dunia, keluarlah Paulus yang mempopulerkan doktrin Tuhan Yesus. Pada masa Rasulullah banyak ada Musailimah Al-Kadzab, bahkan dari Yaman loh ya. Ada dajjal dari Yaman, itu ada namanya Al-Aswad Al-Anasi dari Yaman. Itu pada zaman Rasulullah ngaku-ngaku jadi nabi. Dajjal dari Yaman itu. Akhirnya sebelum Rasulullah wafat sudah diperangi, dibunuh oleh para sahabat Nabi. Jadi ada dajjal di Yaman ini. Dan bahkan dajjal generasi yang pertama itu juga pernah berguru ilmu sihir dari Yaman. Lalu Yaman itu jangan lihat dari hadis Nabi yang memuji Yaman loh ya. Jangan melihat dari asar sahabat Abu Bakar As-Siddiq yang memuji Tarim ya saja ya. Enggak, ini seimbang. Bahwa dari Yaman itu juga banyak bermunculan kadzabun dajjal. Pembohong-pembohong besar. Bahkan bila kita mengingat cerita dari Tamim Ad-Dari, seorang pendeta yang masuk Islam pada zaman Rasulullah SAW itu menceritakan tentang pelayaran beliau bersama dengan 30 orang yang terdampar di satu pulau. Pulau mana itu? Pulau Sokotra. Sekarang masih ada pulau-nya.
Di sana ada pohon-pohonan yang tidak sama, tidak dijumpai di seluruh dunia ini. Cuma di situ aja, itu Pulau Socotra. Monggo jenengan lihat via Google Maps, Miki Mapia. Pulau Socotra itu tempat Dajjal dibesarkan. Tapi tidak seperti dongeng-dongeng klasik seperti yang kita dengar dan kita lihat ceritanya sejak dulu sampai sekarang, enggak. Itu hanya memang Dajjal itu manusia, bukan jin, bukan. Tapi manusia yang terus berulang dalam setiap generasi 100 tahun sekali, gitu. Zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu Ibnu Sayyad itu Muslim, tapi beliau peramal, mau dibunuh oleh sahabat Umar. Beliau Ibnu Sayyad tidak mengaku sebagai Dajjal, tapi dituduh sebagai Dajjal karena pembohong, meramal sesuatu yang tidak pasti. Gitu. Sering ngeramal-ngeramal, peramal masa depan, istilahnya begitu. Tapi Ibnu Sayyad itu Muslim. Gitu. Kalau Dajjal yang asli non-Muslim. Jadi antikris atau Mesias palsu. Kalau bahasa agama Nasrani itu Mesias palsu atau Al-Masih. Kalau dalam bahasa Arabnya itu Al-Masih Dajjal. Oleh sebab itu di dalam Al-Quranul Karim Allah tidak menerangkan secara spesifik tentang adanya pergerakan Dajjal itu, tetapi di hadis-hadis Nabi yang ada. Lah, di dalam hadis-hadis Nabi itu Dajjal pun berbeda-beda periwayatannya, bermacam-macam. Ada yang nanti menjajah dunia, bumi ini 40 hari, satu hari yang pertama seperti 1 tahun dan macam-macam. Ada yang mengatakan 7 tahun dan berbagai macam cerita lah. Ya, jadi ini yang melambangkan bahwa hadis tentang Dajjal itu tidak hanya satu orang saja, tidak hanya satu generasi saja, bisa berbagai macam generasi. Sejak zaman Rasulullah sampai sekarang itu setiap 100 tahun sekali itu sudah pernah keluar Dajjal-Dajjal yang ada. Termasuk ciri-cirinya ya rada gimbal dan lain sebagainya itu sudah ada ceritanya semua. Tetapi tidak bisa dipaskan seperti Imam Mahdi itu ya nggak bisa. Kalau bisa kita kembali pada cerita Saibaba itu ya, itu kan juga mempunyai mujizat, padahal menipu Dajjal, sama antikris atau Mesias palsu atau Dajjalun atau Dajjal atau Kadzabun, bagian daripada para pendusta-pendusta itu. Kalau di Indonesia ya ada lagi siapa? Ahmad Al-Musaddiq. Jangan lihat semua kan yang menggemparkan dunia spiritual agama Islam di Indonesia. Ahmad Musaddiq. Ya mengaku, membuat syahadat sendiri. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annal al-masih al-mau'ud ya Rasulullah. Itu namanya versi Indonesia gitu loh. Dan sekarang ada lagi banyak Dajjal yang bergentayangan di Indonesia ini. Banyak. Yang cerita-cerita palsu, dongeng-dongeng takhayul khurafat, ya, halusinasi, ya. Itulah yang namanya Dajjal. Banyak sekali variannya, bervariasi, variasinya. Oleh sebab itu Rasulullah SAW man hafidhu asyra ayatin min awali suratil kahfi usima minat Dajjal. Barang siapa hafal 10 ayat yang pertama dari surat Al-Kahfi, maka dia dijaga, dibentengi dari fitnahnya Dajjal. Dajjal itu siapa? Ya penipu-penipu yang ada di sekitar kita itu. Baik penipu yang berbentuk negara, organisasi, ulama, kuyaha, fukoha, umarok, dan lain sebagainya itu. Sebab itu hati-hatilah. Mari kita hafalkan 10 ayat pertama dan 10 ayat yang terakhir surat Al-Kahfi. Kalau nggak bisa ya 10 ayat yang pertama saja. Di situ ceritanya bukan Dajjal. Tapi isinya adalah kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa gadzibah, dan di tengah-tengah surat Al-Kahfi itu ceritanya justru malah Ya'juj Ma'juj. Dzulqarnain. Kenapa? Ya memang antara Dajjalun, Kadzabun itu isinya juga bagian daripada orang-orang Eropa yang menjajah bumi sejak lama sebelum Perang Dunia. Baik perdagangan sebelum era Perang Dunia Pertama, ya, penjajahan bangsa-bangsa pada Perang Dunia Kedua, ya, sampai sekarang hegemoninya mereka. Itu ya sama. Jadi ada George Soros, itu masalah Dajjal ekonomi, ya, yang borong sampai kita jatuh miskin dolar, ya, dari 2.500 rupiah pada zaman Pak Harto jadi 14.000 rupiah, langsung Harto jatuh itu. George Soros.
Nah, sebelumnya itu juga ada George Kudus, itu yang membelokkan sejarah, mengaburkan sejarah bangsa-bangsa di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Termasuk juga Van den Berg, itu juga termasuk Dajjal. Sonogogronyo itu ya sama. Ya sama seperti Utsman bin Yahya. Siapa Marga bin Yahya itu jenengan tahu semua. Nggak ada yang ditutup-tutup. Ya. Oleh sebab itu berhati-hatilah kita semua. Oleh sebab itu saya sejak kecil usia 9 tahun itu oleh abah saya itu disuruh ngapalkan surat Al-Kahfi. Nanti kalau kamu nggak ngapal surat Al-Kahfi ini, maka kamu nanti akan diijek oleh Dajjal kayak semut itu loh. Dajjal itu sak gedene menungso, kamu sak semut itu diitek-itek gak roh we. Sampai saya akhirnya takut ya, karena dogma itu. Akhirnya saya hafalkan karena saya nggak tanya sama bapak saya. Akhirnya saya hafalkan supaya terhindar dari fitnahnya Dajjal. Tidak hanya hafal awal surat Al-Kahfi 10 ayat itu, tetapi juga kita setiap kita tahiyat akhir itu ya doa sebelum salam ya Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Godaan ya yang ada di depan, belakang, kiri, kanan kita ini supaya kita ditetapkan oleh Allah. Allahumma tsabbitni ala dinik ya Allah. Mungkin demikian sebagai mukadimah. Selanjutnya kita akan interaksi dengan panjenengan semua, baca-baca tulisan tangan panjenengan, komentar panjenengan. Ini sudah banyak yang nulis, lebih dari 270 ya. Ini saya mohon maaf nih, nanti bacanya roh cepet ya, sebab ini kan tulisannya banyak biar adil. Ya nggak rata semua, tapi paling nggak ya banyak yang saya baca gitu ini. Ini banyak sekali. Berikutnya ini buahnya dari Ibu Anjayani 12 Jember, hadir Kiai nggih Jember, Direktur AIPAC Indonesia Israel Public Affairs Committee, itu adalah seorang Robi, yakni Benyamin Ketang dari Wuluhan Jember, tetangga panjenengan. Salam takdim kula yai nggih sami-sami saling menghormati, nggih kula takdim datang panjenengan Ibu Anjayani 12. Bapak Ardan S Pratama, Assalamualaikum Bekasi nderek. Waalaikumsalam Bapak Ardan nggih warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dodi Irawan, Gunung Kidul hadir Kiai nggih, Gunung Kidul Yogyakarta. Gunung Kidul itu dulu sekarang jadi Wonosari. Nggih. Gunung Kidul itu ada gunung namanya Ngelanggeran, itu gunung purba. Sampai ke barat, sampai ke Parangtritis, Parangkusumo, sampai ke Bumen. Tanah yang tersingkap dari dasar laut diangkat. Karangandong atau karang apa ya? Di Kebumen itu. Ya. Karang Sambung, Kebumen itu di atas bukit, setinggi 400 meter itu bekas dasar laut yang dalam, jutaan tahun yang lalu. Gitu. Jadi ada Gunung Ngelanggeran. Memang dulu Pulau Jawa itu belum berbentuk, masih belum ada jutaan tahun yang lalu itu. Jadi Gunung Kidul itu sekarang menjadi Kabupaten Wonosari. Terkenal memang di Kidul Yogyakarta itu penuh dengan gunung-gunung. Gitu. Akhirnya jadi Gunung Kidul. Jadi Jogja itu ada 5 kabupaten, Bantul, Sleman, Wonosari, Gunung Kidul itu, ya, terus Kota Gede, terus mana? Ini Kota Gede itu 5 itu. Berikutnya Bapak Ahmad Toheri. Assalamualaikum Abah Yai dari Purbalingga nyimak. Waalaikumsalam Abah Toheri. Nggih, monggo nyimak bareng-bareng kita ngaji bersama. Bapak Bani Suparno, pasukan Dajjal sudah masuk Yai? Sudah. Sejak 2002, sejak dibukanya dan diresmikannya AIPAC oleh notaris yang ada di Jakarta, ya, termasuk Hani, ya, bin Yahya As-Sekaf sebagai pendirinya. Ada 5 sebenarnya, ada 5. Terus berikutnya Wong Tegal, Banda Aceh hadir Yai, nggih, Banda Aceh, Bumi Serambi Mekah hadir, Insya Allah. Kita walaupun beda jamnya, dengan setia menyimak saya, alhamdulillah, matur suwun Bapak Wong Tegal. Bapak Budi Susilo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bimi Aryawi Raraja Lumajang hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lumajang
Tigang Juru, ada situs Biting di sana, nggih. Bapak Budi Susilo, peninggalan dari Arya Wiraraja. Lah ada Arya-Arya itu berarti dulunya adalah orang Jawa, orang Nusantara asli. Lah ada Arya yang nakal siapa? Ya jenengan lihat sendiri. Ada Arya yang nakal itu ya ada juga. Lah ini Bapak Budi Susilo dari bumi Arya Wiraraja, Lam Majang, Tigang Juru, Jawa Timur hadir. Dari Pak Adi tiada derita. Contoh Antara Dajjal, TIJ dan Ikmal Lubis nggih. Nanti kalau saya bahas beliau nanti saya lagi disindir. Pokoknya semua orang lah. Baik itu saya. Kalau saya berbohong tidak ada data, fakta, referensi kitab saya hanya ngomong sesuai dengan hawa nafsu saya, berarti saya Dajjal. Sistem, Dajjal itu sistem. Bisa melekat pada seseorang, organisasi, LSM, bahkan negara. Dan negara yang paling besar, sebesar langit, setinggi langit, mempunyai pesawat mempunyai antariksa dan stasiun antariksa di langit sana, dan mempunyai kapal selam yang paling canggih, ya siapa? Ya Amerika dan teman-temannya. Berikutnya Bapak Siswanto Wanto, Assalamualaikum dari Ngos Kiai dari Jakarta Selatan. Waalaikumsalam. Nggih, Bapak Siswanto Wanto, kita ngaji bersama. Mbak Zain Zeta, salam. Dajjal secara ideologi sudah masuk Indonesia. Dawuh Kiai Haji Maduddin. Perang era ini adalah perang firqah nubuwah dengan firqah Dajjaliyah dari Zain Zeta Pamekasan. Nggih, Mbak Zain Zeta Pamekasan, Teretan Bibi. Memang apa yang disampaikan Kiai Haji Maduddin Usman dan teman-teman, tidak hanya beliau ya, di hadis-hadis Nabi ada, di kitab-kitab klasik ada. Memang sudah saatnya ya, mereka itu brol-brolan keluar dari sangkarnya sesuai dengan ideologi mereka, yaitu membodohi, menindas bangsa-bangsa selain bangsanya. Itu namanya Dajjal. Sama seperti hadis Nabi yang saya sampaikan tadi, la taqumus sa'atu hatta yub'atsa dajjalun kadzabun qaribun min salasin. Kulluhum yaz'umu annahu rasulullah. Mereka mengaku tadi nabi, aku utusannya Gusti Allah. Bukan Nabiullah itu enggak. Pertama ngaku dadi wong soleh. Kedua ngaku dadi waliullah. Ketiga ngaku dadi nabiullah. Bahkan keempat itu ngaku dadi Gusti Allah. Itu sangat-sangat fatal. Dengan cara yang bisa menentukan surgamu nerakaku itu aku. Pemegang kunci surga itu aku. Ada kan? Pemimpin-pemimpin spiritual kayak gitu kan ada, banyak. Bahkan kalau saya sindir langsung, Lembaga Dakwah Islam Indonesia itu Imam Mahdinya plus amirnya, pusatnya adalah pemegang kunci surga. Kalau tidak melalui aku, maka neraka semua. Hanya saya pemegang kunci surga itu. Nah itu. Berikutnya Ki Degleng. Batu Raja Sumatera Selatan derek nyimak Pak Yai nggih. Sumatera Selatan, bukotanya Palembang, kadek sak jam nggih mungkin dengan kita, apa ya enggak waktu Indonesia bagian barat enggak terlalu banyak selisihnya nggih. Nggih, monggo Bapak Ki Degleng, Bani Suparno, TIJ sama Lubis jelas Dajjal adu domba. Nggih, nanti kita malah diadu domba lagi. Nggih. Terus berikutnya Adi tiada derita, dicari orang yang gilanya melebihi TIJ. Nggih, nanti saya dijemprot nanti saya itu. Jai Nuri, terima kasih penjelasannya Yai. Nggih, sami-sami Bapak Jai Nuri, kita ngaji bersama. Apa yang saya sampaikan itu berdasarkan data. Cuma kitabnya tidak saya bawa semua. Sudah masuk ke dalam kepala saya gitu loh. Nanti kalau ada yang tanya, mana Dajjal? Dalilnya itu 30 itu. Hadis Nabi sudah saya sampaikan berkali-kali. Saya baca kitab Fafiru Ilallah itu sejak usia 9 tahun. Sampai menangis saya, sampai ke bawah tidur itu saya itu. Cemong mimpi Ishak membuka penyusup dulu, gak percaya adanya penyusup, ternyata memang ada. Nah ini masalah mimpinya Gus Maulana Ishak sudah saya terangkan dalam 2 video. Insya Allah sudah cukup lah ya. Jadi masalah itu sudah kita bahas ya, bahkan melalui live kita juga, melalui video record kita, rekaman kita ada. Bapak Bani Suparno, gelar Tauku yang paling asli, yang lain palsu. Nggih. Tauku itu kan ya kalau sesepuh kiai lah, Tengku atau Tauku, kalau di Medan Tengku. Tuanku, aslinya hampir sama seperti itu, antara Tengku, Tauku, Tuanku itu hampir sama, mirip gelar. Kalau di Jawa itu kiai. Kiai itu aslinya gelar dari keraton. Petugas ngurusi agama di daerah-daerah yang diangkat oleh raja atau sultan sunan.
Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat itu asalnya nama kiai itu, kiai. Kiai itu orang tua yang dituakan karena ilmu agamanya tua dan melayani masyarakatnya. Jadi antara kiai dengan mudin itu kerjasama. Berikutnya, Bapak Cahyadi Dedi, Assalamualaikum, memang Dajjal sudah masuk ke Indonesia? Sudah masuk, sudah ada di sekitar kita. Jangan dibayangkan Dajjal itu tinggi, setinggi langit. Lah itu, stasiun antariksa di luar eksosfer sana itu, milik siapa? Ayo, milik siapa? Terus kapal selam yang paling dalam bisa menyelam ke dasar laut itu milik siapa? Indonesia belum mampu membuat kapal selam secanggih Amerika dan sekutunya termasuk Prancis, Inggris, Italia. Kalau Rusia ya sudah sejak dulu ya dulu. Terus berikutnya Bapak Raka Setiawan. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Semoga sehat selalu dan diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pak Raka Setiawan, panjenengan juga begitu. Semoga diberikan kesehatan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Timbal balik sebab akibat tabur tuai. Kalau saya dikecam karma 212 ya kembali yang mengecam, tapi saya tidak. Barang siapa yang mengkritik saya, alhamdulillah. Karena saya adalah orang yang open kritik, bukan anti kritik. Karena kita sudah masuk ke abad 21 pertengahan. Harus mulai merubah diri untuk lebih membaur ya. Bersama-sama kita cerdas, setara gitu loh. Bersama. Sama seperti Belanda itu loh. Jangan coba lihat Belanda. Belanda itu orang itu sama-sama bahagia. Di sana itu begitu, padahal pemeluk agama Yahudinya juga banyak di sana itu. Setara mereka di sana. Negara-negara yang maju itu rata-rata setara. Di Indonesia ini ada yang beda. Yang pinter menindas yang bodoh, yang kaya menindas yang miskin. Itu namanya sistem imperialisme, kolonialisme. Dalam Islam tidak diperbolehkan sebenarnya itu. Jadi sama-sama supermasif. Merampok halal kata Hani, nggih. Merampok, mencuri itu halal. Kata Hani bin Yahya As-Segaf, itu katanya Rasulullah yang memperbolehkan. Ini namanya fitnah apa enggak coba? Itu Dajjal. Beliau itu pernah di penjara 9 bulan ya di Malaysia tahun 2015. Hani As-Segaf itu karena di sana terlibat berbagai macam jaringan termasuk jaringan terorisme. Ya di Jakarta ya ditangkap karena itu judi itu ya. Jadi lobby atau agen Israel itu menghalalkan segala macam cara, nggak ada yang haram, asalkan menguntungkan dia itu. Lah akhir-akhir ini aja yang Hani As-Segaf itu karena mengikuti petuah dari Pekalongan akhirnya cari-cari makam itu, bisnis makam itu. Karena kalau makam sudah dibisniskan itu 1 minggu itu ratusan juta loh ya. Mohon maaf, Mbah Priok itu per minggunya, per pekannya itu ratusan juta. Sebab itu saya mohon makam Mbah Priok yang ada di Tanjung Priok, Jakarta Utara harus ditutup, masjidnya aja yang digunakan atau hanya dijadikan sebagai monumen lah atau untuk bisa dijadikan sebagai petilasan gitu aja, bukan makam. Nanti saya dimusuhi lagi. Ya tetap harus begitu. Kita sudah kerjasama dengan Raden Syarif Rahmat, sudah menghubungi teman-teman yang lain untuk segera mengeksekusi lah pihak yang berwajib, bukan saya. Ya, ini kan negara hukum kita ini. Berikutnya Bapak Widana Ida Bagus Nderek Yai, nggih. Ini namanya Ida Bagus dari Bali, nggih. Mungkin dari Bali, nggih. Kalau di Islam itu tidak ada kasta. Brahmana, Kesatria, Waisa, Sudra atau Dalit itu enggak ada. Islam itu setara, tapi berlomba-lomba tetap ada perlombaan itu. Fastabiqul khairat itu agar kita akramakum indallahi atqakum itu. Siapa yang paling terbaik di sisi Allah perbuatannya, kualitas hidupnya, kebermanfaatannya terhadap sesama itu. Jadi Islam itu indahnya di situ. Dulu itu sebelum Islam datang di Nusantara, kenapa kok Islam mudah diterima oleh rakyat di Nusantara ini? Karena memang dulu di era Majapahit banyak perang saudara. Selain perang Paregreg juga banyak penindasan kasta-kasta. Jadi inilah yang menyebabkan kenapa dakwah Syekh Maulana Malik Ibrahim Gresik itu mudah diterima.
dakwah Mbah Sunan Ampel yang Moh Limo itu programnya diterima oleh rakyat Nusantara. Begitu juga para wali songo, membaur membumi, dan sama-sama masyarakat. Masyarakat itu artinya adalah kita ini sama-sama bersama, itu tanpa kasta. Ya ini kalau di Bali ya silakan, tapi jangan berlebihan. Ya nanti cobalah ya. Itu namanya agama mereka sendiri, tapi ya tetap silahkan menurut aturan yang ada di daerah istimewa Bali. Provinsi istimewa. Terus berikutnya, Bapak Bani Suparno, Dajjal itu cari kawan untuk menjadi musuhnya. Oh, nggih, memang begitu Bapak Bani Suparno, insya Allah memang begitu. Mereka itu cari kawan untuk ditundukkan untuk menjadi jongosnya, menjadi orang yang mentaati perintahnya. Itu. Bapak Kholikin repair, TC tidak ubah kayak sinyal. Nggih, saya baca semua, nanti saya dikamploki uang. Saya ini paling anti ya untuk berbicara kasar atau misuh itu saya itu mohon maaf ya, didikan abah bapak saya itu enggak begitu. Mohon maaf ya. Adi tiada derita. Nah, ini Asukap ini yang cocok lawan TIJ biar tarung sampai mampus-mampus dua-duanya. Cemong, hati-hati dengan kaum bencot. Santri goib Dajjal dan mukibinya cirinya apa Kiai? Dajjal dan mukibinya itu cirinya adalah membodohkan bangsa ini, generasi umat ini. Menipu dengan berbagai macam dalih-dalih keilmuan yang ada, termasuk menipu sejarah. Pernah saya sampaikan di awal tadi, seandainya FPI itu tahu, bisa diskusi dengan saya, ya NU Muhammadiyah, semua pasti akan membela perjuangan kita. Bukan perjuangan saya, perjuangan kita bersama. Karena apa? Selama ini kita demo menentang Israel. Loh, kamu mendukung Israel ya? Habib Bahar itu mendukung Israel. Markaba Alawi itu dengan bin Yahya klop. Nggak ada suara yang menentang mereka. Itu. Ya akhirnya ya begini, entahlah. Sebab itu berpisahlah kalian baik RA dengan pihak Hani Assegaf. Tolong ingat, kan Hani Assegaf. Nanti kalau misalkan ada Habib Kribo, lah itu hanya peran saja lah, beda peran saja. Walaupun Habib Kribo itu juga sering mengkritik Habib-Habib itu ya, itu hanya mungkin lip sync lah. Ya. Atau itu tadi seperti nyanyiannya Ahmad Al-Baru. Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Ada peran wajar dan ada peran berpura-pura. Jadi itu sandiwara. Jadi saling menikmatkan masing-masing. Intinya hampir sama. Mohon maaf, ini fakta loh ya. Fakta, saya enggak bikin data sendiri loh ya. Berikutnya, ini Bapak Santri Goib, begitu. Ciri-cirinya itu seperti itu. Bapak Sunarti Narti, hati-hati dengan Gus Arya pengkhianat berbumi ini. Supermasif Iqbal dan kebanyakan nyimeng. Ya, gini. Bapak Joko Nur, lagi Bapak Joko Nur, Tangerang Selatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesehatan dan keselamatan kepada Kiai Nur Ihya Salafi dan keluarga. Ini Pak Joko Nur kadang-kadang kalau nyebut saya Salafi itu nanti saya dicurigai Salafi Wahabi nanti. Salafiyah, pondok pesantren saya itu dulu banyak yang Salafiyahnya. Dan keluarga serta Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani selalu diberikan kekuatan dan ketabahan. Amin. Matur suwun Pak Joko, jenengan adalah tentara langit yang selalu mendoakan, dan dari doa-doa panjenengan silahul mukmin, senjata pedangnya orang beriman itu telah dapat saya rasakan. Di mana saya bisa aman, damai, jika jenengan doakan. Setiap video baik live ataupun rekaman yang viral ataupun yang tidak itu jenengan selalu menulis doa itu. Alhamdulillah, matur suwun. Semoga kembali kepada panjenengan kebaikan itu. Bapak Raka Setiawan, Adi Santri Satrio Mataram. Assalamualaikum Yai, derek ngaos online saking Kalbar Kiai nggih, Kalimantan Barat. Ibu kotanya adalah Pontianak. Nah, di sana juga banyak para habib yang ada. Perbatasan mulai dari Sambas ya dengan Sarawak dan Singkawang juga nggih. Pak Satrio Mataram, salam dari Surabaya untuk Kalimantan Barat.
Kalimantan Barat itu luasnya itu 4 kali ya, luasnya daratan Provinsi Jawa Timur. Luas sekali. Ya. Kekayaannya, melimpah ruah di sana itu. Ibu Mimi, masyarakat Indonesia gampang tertipu penampilan agamis. Apa mengaku-ngaku cucu Nabi, modal sholawatan dipuja, dipuji, farah dari Ibu Mimi. Memang sebenarnya harusnya ya, ini bukan saya mengaku benar sendiri, enggak. Ini kan ya kita sharing bersama. Curhat lah, saya ini curhat. Selama ini sholawatan itu hasilnya apa coba? Orang hanya didoktrin untuk nyanyi-nyanyi. Ya, mohon maaf, saya senang sholawatan. Di pesantren saya ada jamaah sholawat. Tapi hasil keilmuannya itu ya nggak didapat itu. Gimana itu? Ya. Ya ini kan kadang-kadang akhirnya yang terjadi adalah pengkultusan yang berlebihan. Tuh. Ya sholawatnya bagus sholawatnya, tapi politik dalam sholawat itulah yang kurang bagus. Nggih Ibu Mimi ngoten. Ibu Zaitun AGAUB. Semoga para kiai pribumi selalu sehat, jauh dari fitnah orang yang tidak bertanggung jawab. Amin. Nggih Ibu Zaitun AGAUB. Cemong. Modal pencot pengen dianggap paling berjasa. Nggih. Semoga sadar nggih Bapak Cemong. Adi tiada derita, sedih sekaligus geram ketika Kiai Nur Ihya di roasting secara amoral oleh TIJ. Nggih, Bapak Adi tiada derita, matur suwun atas ikut bela sungkawannya. Saya ini ya kadang ya ajar ya manusia. Rasulullah SAW ketika dicelatu oleh orang-orang yang tidak suka dengan beliau, susah juga manusia. Walaupun kuping saya sudah tebal dan kebal, tapi tetap namanya manusia punya perasaan. Bagaimana seandainya saya menggitukan orang lain itu? Bagaimana perasaan orang yang saya gitukan itu loh. Jadi iso rumongso, ojo rumongso iso. Nah, ini filosofi tingkat tinggi ya. Iso rumongso, ojo rumongso iso. Kalau tidak mau disakiti ya jangan menyakiti, gitu. Ini sebab akibat hukum alam. Nggih. Berikutnya Bapak Dono Dini waspada Zionis Ba'alawi, nggih. Bapak Supermasif Illuminati bisa juga termasuk sihir. Sihir sekarang itu lebih modern, Pak Supermasif, yaitu dengan cara ilmu gendam. Ilmu hipnoterapi kelas tinggi, master, sering saya sampaikan itu. Jadi seakan-akan itu bisa membangkitkan orang yang sudah mati lama dengan ketemu. Seperti memanggil arwah gitu loh katanya. Itu kan termasuk bagian dari sihir. Itu termasuk ciri-ciri kemampuan supranaturalnya Dajjal. Karena Dajjal itu senang belajar sihir gitu. Inna minal bayani la sihrun. Au inna ba'dul bayani la sihrun. Ya termasuk ilmu bayan itu. Itu juga bagian dari sihir nggih Bapak Supermasif. Ini super pokoknya tahu paling benar nggih. Cemang PIJ guys nggih. Berikutnya wong Tegal, terus berikutnya Kiai Kambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalu Kiai Waalaikumsalam. Kiai Kambung mugi asal ridhonipun Gusti Allah. Amin nggih. Berikutnya Bapak Arkastiawan. Habib bawa kunci tapi tidak tahu lawangi pundi. Lah ini harusnya santri dan kiai-kiai itu loh. Kiai-kiai, santri-santri, ustadz-ustadz yang di pondok pesantren di Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke, mulai dari Miangas sampai Pulau Rote itu. Berapa itu? Orang-orang hebat semua itu, cuma bawa kunci. Belum sempat untuk buka kuncinya, buka gudangnya, pintunya, lemarinya, yang penuh dengan ilmu itu. Gitu. Kalau ada yang menyerang saya, Kiai Nur Ihya itu punya silsilah ilmu nasab dari mana? Di pesantren itu semua santri kalau sudah lulus Alfiyah, Jawahirul Maknun, dan Uqudul Juman itu sudah bisa membuka semua kitab-kitab yang ada sekelas kitab-kitab besar yang ada, Al-Muhadzab, kitab-kitab Syarah Ihya Ulumuddin dan lain-lain itu semua sudah bisa. Cuma yang tergantung santrinya itu tadi, beda-beda kan itu. Terus berikutnya Bapak Kholikin Repair. Kita harus bisa memilah dan memilih. Kalau ada yang ngonten, melecehkan, merendahkan kiai-kiai kita jauhi aja nggih. Itu HE panjenengan sedoyo, nggih saya nggak bisa melarang panjenengan nggih. Kalau itu baik monggo lakukan, kalau tidak baik ya monggo tinggalkan. Bapak Karsono bin Yahdi. Matur sembah nuwun sampun dipun ingetaken Pak Yai nggih sami-sami pecinta persatuan. Sekarang Kiai Imad Al-Kaburi dan timnya Nur Salafi sudah senang dan bahagia sudah berhasil menfitnah Rasulullah tidak mempunyai keturunan. Itulah misi Dajjal yang dia pegang teguh. Lah ini orang yang ketinggalan kereta jauh ini. Jauh ketinggalan kereta. Sudah 1,5 tahun, hampir 2 tahun kok masih ini mulai mengejar informasi ya nggak apa-apa. Kita tanggapi. Pasti akan di roasting atau di framing
Kiai Imaduddin Al-Kaburi ketika dijak debat di sana, di Banten kemarin. Bukan kabur, ada acara yang sama. Saya dikatakan tidak berani datang, beraninya cuma cuap-cuap saja. Gini loh, saya punya pekerjaan. Saya ini punya aktivitas kerja. Jarak Surabaya dengan Banten itu cukup jauh. Ya. Dan saya sudah mempunyai prinsip, masalah ilmu pernasaban itu tidak bisa diselesaikan hanya dalam waktu 3 jam atau 3 hari. Tidak bisa. Karena apa? Akan ditemukan kitab-kitab baru lagi. Bukan seperti pertandingan tinju atau sepak bola. Final selesai. Enggak. Kajian itu terus-menerus akan ditemukan bukti-bukti terbaru yang belum ditemukan di awalnya. Saya sudah mempunyai kitab silsilah silsilah Al-Alawiyah, ya. Terus kitab Tahdhibul Ansar, kitab Al-Asili, kitab Muntaqilatut Thalibiyah, berikut juga Asy-Syajarah Mubarakah, kitab-kitab yang lama, ya. Ketika ada informasi dari kitab-kitab yang baru harus tetap dibuat untuk menguatkan kitab-kitab yang lama, sekunder untuk menguatkan data primer. Jadi nggak bisa langsung nanti misalnya ketemu dengan Buya Qurtubi langsung selesai, diam saudara, terus langsung kalah. Oh, keplak-keplok kayak orang bertanding tinju atau smackdown itu nggak bisa seperti itu. Ngaji itu terus, ikuti terus channel ini, insya Allah nanti akan ketemu gitu. Jadi saya dikatakan sebagai memfitnah Rasulullah. Saya kalau menfitnah Rasulullah, ya nggak kebalik dah itu. Menuduh siapa yang mengatakan saudaranya itu kafir, maka dia sendiri yang kafir. Ya, kafir kamu, berarti kamu sendiri yang mengatakan itu kafir kembali. Jadi kembali sebab akibat, gitu. Sama seperti ketika kita mengirim paket ke orang yang alamatnya tidak pas, tidak jelas, maka paket itu akan kembali ke kita. Gitu. Kalau kita menuduh tetapi tidak ada data, kesalahan yang kita tuduh salah itu, yang kita tuduh kafir itu, maka kembali ke kita sendiri. Oleh sebab itu berhati-hati. Barang siapa yang mengatakan menfitnah Rasulullah, padahal yang kita tuduh itu tidak menfitnah, maka dia sendirilah yang menfitnah Rasulullah. Gitu. Jadi tidak mempunyai keturunan. Bagaimana tidak mempunyai keturunan? Saya sudah mau mengikuti semua lah. Kadang-kadang kelemahan kita itu malas membaca seutuhnya. Sempurna itu kelemahan kita, selalu begitu. Belum sudah mengambil kesimpulan, seperti itu biasanya itu. Nah, itulah sebabnya Bapak Percinta Persatuan, monggo sadar bersama. Saya selalu mendoakan semoga para pengikut orang-orang yang masih keras hatinya, monggo ya Allah, semoga Engkau lembutkan hati-hati mereka ya Allah. Allahumma hdihim fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, semoga Engkau sadarkan mereka, saudara saya itu semua. Ya Allah, saya selalu berdoa seperti itu. Berikutnya, Banyu Biru, Gus Kiai Dajjal itu sifat yang zalim. Menurut saya kelompok besar yang punya kekuatan besar dan bisa masuk semua sektor dengan cara yang zalim. Mungkin termasuk saya Kiai, bukan jenengan Bapak Banyu Biru, malah saya. Jenengan termasuk merendahkan diri, enggak. Ya, Dajjal itu adalah sistem. Ya. Macae itu alim, tapi ternyata zalim. Ya. Macae kelihatan sempurna, ternyata banyak kekurangannya. Nah, itu. Jadi tidak adil terhadap dirinya sendiri. Itu namanya kembali ke akar kata Dajjal itu, Dajjala, mencampur adukkan antara hak dan batil, salah dan benar, mengacaukan sejarah bangsa Indonesia, dikocar-kacurkan, dikaburkan, dikuburkan, dikabarkan dengan berita palsu versi mereka. Itu Dajjal. Dajjal itu. Dajjal. Atau kadang-kadang ketika berceramah itu kelihatan sempurna alim, padahal ketika di belakang itu ya minum bir, ya berbuat maksiat, ya seenaknya, saya ini orang khusus, ini semua yang haram itu bagi saya halal semua. Dajjal. Dari Zaitun Agabe. Nah ini sudah saya temong, YouTuber ngeboblokin dokter soal DNA. YouTuber ngegoblokin dokter soal DNA. Saya itu bukan ahli DNA. Saya belajar dari orang yang mempunyai keahlian tentang DNA. Termasuk Gus Fakih Wirayadiningrat, Prof. Sugeng Sugiarto, Prof. Kaim. Saya belajar.
Tidak hanya dari beliau-beliau, saya juga punya teman-teman ahli biomolekuler ya, termasuk teknobiologi yang menangani tentang itu, saya juga belajar. Jadi fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jangan malu bertanya kalau tidak tahu. Berikutnya Bapak Haji Wahyudi, Dajjal itu sudah turun ke dunia. Koloni Habib itulah cucunya. Gatot Buddha Dharma. Assalamualaikum Mbak Kiai. Mengapa banyak Ba'alawi yang suka bikin keonaran di negeri ini? Seakan mereka ingin menguasai negeri ini baik dari spiritual dan politis serta riwayat Nusantaranya. Nggih, karena ada kitabnya. Kitab-kitab mereka itu banyak yang menuntun seperti itu, gitu loh. Mereka jumawa, mengaku paling mulia, paling terhormat sendiri, gitu loh. Nggak mau, mereka itu apa adanya, hidup apa adanya. Jadi ada tuntunannya. Mereka itu gengsi. Ibaratnya kepingin mulia gak gelem soro, bahasa Jawanya itu. Kepingin mulia, disembah-sembah. Cemaki saya. Perintah. Jadi macak Sayyid wong mulya, padahal nggak zamannya lagi. Walaupun nggak zamannya, sejak dulu sebenarnya nggak boleh seperti itu. Ya, nggak boleh, nggak ada ajaran seperti itu. Nggak ada. Itu pembodohan. Jadi mereka ingin menguasai semua. Ya seperti cara Israel menguasai Palestina. Sudah sering saya sampaikan. Dia membuat kuburan-kuburan palsu itu. Sejarah Indonesia dikuasai. Oh nggak bisa. Indonesia banyak orang hebat ya, orang kuat ya. Nggak mudah untuk dibodohi. Sebelum ada orang Yaman, sebelum ada orang Arab, itu Indonesia Nusantara sudah ada manusianya. Homo sapiens modern itu berasal dari Nusantara ini. Tapi oleh penjajah dari Inggris, dari Perancis, dari Majud ya, yang mencoba mengkaburkan sejarah. Indonesia ini tidak ada ceritanya sebelum abad 1 Masehi, alias dimulailah sejarah itu mulai tahun 76 Masehi ke atas sampai sekarang. Sebelumnya itu dianggap tidak ada. Nah, itu namanya ingin menghapus sejarah kita. Bangsa Nusantara ini bangsa besar yang mempunyai sejarah tinggi, beda dengan Amerika. Amerika itu nggak punya negara, dia merampas orang-orang, membunuh orang-orang Indian yang ada di Amerika Tengah, Amerika Selatan. Itu orang-orang Eropa itu berhijrah semua ke benua Amerika. Nah, Dajjalnya Amerika ya Amerika Serikat, itu Dajjal di sana itu. Jadi pusatnya ya ada di segitiga Bermuda itu, lambang kekuatan magnetismenya saja di sana itu. Mungkin begitu Pak Gatot Buddha Dharma. Pecinta persatuan, Nur kalau sudah berhasil menfitnah Rasulullah tidak mempunyai keturunan, itulah misi dia dan timnya. Rasulullah itu mempunyai keturunan. Siapa yang bilang Rasulullah tidak mempunyai keturunan? Perlu saya ulangi lagi, Rasulullah itu mempunyai keturunan. Walaupun dari pihak perempuan, Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Tapi tetap diakui, gitu loh. Siapa yang bilang tidak mempunyai keturunan dengan misunderstanding, kurang paham. Monggo ikuti terus, insya Allah. Hidayah itu dari Allah, tetapi tetap harus diusahakan. Dengarkan terus informasi yang saya sampaikan. Tidak hanya informasi dari saya, melalui khotib-khotib ketika jenengan menghadiri ibadah Jum'ah. Monggo, dari ceramah-ceramah yang lain, monggo diikuti. Insya Allah nanti terbuka wawasan panjenengan, Bapak pecinta persatuan. Jenengan selalu mencintai persatuan. Ayo bersatulah ya. Bersatu itu tidak harus kita sama, tidak, bisa berbeda. Persatuan Indonesia, tapi digarisbawahi dengan Bhinneka Tunggal Ika. Ya kan begitu, tidak harus sama. Pemikiran jenengan dengan saya tidak boleh sama. Nggak harus sama, boleh berbeda, tetapi tetap satu. Kita sama-sama umat Islam. Kita sama-sama warga negara Republik Indonesia. Kita sama-sama manusia, ukhuwah basyariyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah islamiyah. Sama gitu. Pecinta persatuan. Nah, jenengan pas mencintai persatuan. Ayo bersama-sama, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Demikian. Berikutnya Albiu Abdillah, Semarang hadir Kiai nggih. Bapak Albiu Abdillah Semarang, wite asem tapi arang-arang. Bupati pertama adalah Sunan Pandan Arang karena banyak pohon pandannya, tapi arang-arang Sunan Tembayat. Nggih, Semarang ibu kota Jawa Tengah hadir nggih. Bapak Sutrisno Kaltara hadir derek Mbak Kiai nggih, Kalimantan Utara, Nunuan nggih. Nggih. Semuanya saudara kita. Terus berikutnya Khairul Sobri. Masya Allah. Ini channel siapa?
Malah ngomongin siapa? Monggo ramekan. Nah, ini channel kita bersama. Bukan milik saya. Saya hanya menjalankan tugas dari admin. Nggak ada bayaran. Berikutnya, Bapak Kholikin Ibar, kalau ngurusin narasinya TIJ, Bapak Andri Prasetyo, semoga Kiai dan keluarga diberi kesehatan, amin. Kesehatan itu adalah nikmat yang paling berharga. Nggak ada tandingannya. Kesehatan, panjang umur. Terus berikutnya hidayah. Berikutnya Abdillah, Pak Alawi pengen menguasai pelabuhan Tanjung Emas. Sama seperti Priok. Mbah Priok, makam Mbah Priok. Cemong Muhibin sekarang jadi robot. Pecinta persatuan, fitnah. Sudah. Terus berikutnya, Bapak Nuril Anwar, siap. Terus berikutnya, Bapak Eskop Rusdi, hajar terus, gaungkan kebenaran. Kadang-kadang kata-kata hajar nanti dipelesetkan. Membantah, habisi jadi membantai. Ini namanya framing, jahat itu. Katanya saya membantai Habib, enggak. Membantah atau mengcounter. Atau meluruskan. Menghabisi itu bahasanya tergantung siapa yang memahami. Misalkan ini militer ya, perintah habisi, maksudnya perkaranya itu selesaikan gitu loh. Itu kalau menurut sipil, tapi kalau menurut militer habisi ya bunuhi semua. Ini bahaya, sebab itu jangan bermain kata-kata nanti sama seperti Dajjal, mempelesetkan kata-kata. Baik jadi benar dikaburkan gitu. Baik benar jadi salah dan batil gitu. Berikutnya Wong Tegal, simak dulu orang Pak Kiai, peserta ribut sendiri. Wajar Pak Wong Tegal, memang begitu. Bapak Cemong, si Gomez bilang, dialah yang paling ditakuti habaib daripada Ki Imat. Si Gomez sinten nggih? Si Gomez bilang dia paling ditakuti habaib daripada Ki Imat. Dari Pak Cemong. Nanti kita lihat lagi. Mimi, Dajjal itu yang mengaku cucu Nabi. Ya mungkin bisa seperti itu, Mimi. Berbohong. Jadi barang siapa mengakui yang bukan bapaknya atau haknya, ya maka itulah orang yang tidak diakui menjadi umat Rasulullah gitu. Misalkan ada rumah, dulu itu rumah mbah saya dijual itu. Saya itu orang kaya di sini, itu rumahnya mbah saya. Nah, padahal ya enggak ya, itu nama penipuan. Tadi gue Aldi tiada cerita, sudah jelas moyangnya Habib Yuya. Berikutnya Hamzah Rohim. Mantap Pak Kiai, semoga panjenengan sekeluarga sanak saudara-saudari selamat dalam perlindungan, pengawasan, pengayoman Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW juga seluruhnya para kekasih. Amin, amin, amin ya Allah ya mujibas sa'ilin, Bapak Hamzah Rohim. Berikutnya Arya Hadidiyah, Dajjal itu bisa habaib, ya mungkin bisa, ya bisa saya. Jadi tolong misalkan saya mengatakan apa yang sekiranya belum bisa dipahami seutuhnya, ditanyakan dulu kepada kiai panjenengan yang terdekat. Takmir musola masjid pesantren dekat dalam panjenengan atau guru spiritual panjenengan, karena ini sama-sama mengaji. Mudiono, Bapak Mudiono yang paham mudah-mudahan nggih. Terus berikutnya dari Panglima, nah ini dari Panglima, kalau mencampur mimpi halu sama tesis ilmiah gimana Kiai? Berarti Dajjal dong. Kalau mencampur mimpi halu, misalkan seperti yang disampaikan oleh Gus Maulana Ishaq, itu masalah dia berbohong atau tidak itu kan kembali pada dirinya pribadi. Kalau dia misalkan begini, saya analogikan biar mudah. Ada suami istri, jenengan misalkan, suami istri. Saya tanya, apakah jenengan bahagia dengan suami jenengan atau istri jenengan? Wah, demi Allah saya bahagia. Oh, saya sudah punya anak 5, bahagia, demi Allah bahagia. Maksud saya nggak percaya. Yang bisa merasakan bahagia kan teman jenengan. Enggak percaya aku. Enggak percaya kalau sama bahagia. Oh, kadang-kadang sampai untuk celatu, bojone sampean kok. Ya, masa saya harus ikut campur tangan seperti itu? Al-hukmu bidzawahir. Hukum itu dilihat dari zahirnya saja, lahiriahnya saja. Gitu. Enggak boleh kita menghukumi hati seseorang. Kalau dia berani bersumpah, demi Allah saya bermimpi ketemu Rasulullah sesuai dengan pemahaman saya, silakan. Saya percaya atau tidak itu urusan saya. Kalau memang saya tidak mau mempercayai Gus Maulana Ishaq, ya demi Allah saya kurang percaya. Ya misalnya ya begitu aja kok repot, kan begitu. Gitu. Jadi ada istilahnya kita harus bijaksana. Gitu. Karena setiap orang itu memiliki pengalaman spiritual yang berbeda-beda, tidak sama seperti kita. Gitu. Kebahagiaan orang pun begini, kan beda-beda.
kita tidak boleh melarang orang untuk berbahagia. Ada orang yang berbahagia dengan senam bersama ibu-ibu PKK misalkan ya. Ada orang yang berbahagia bisa dipancing adrenalinnya waktu balapan sepeda motor misalkan, tanjakan mobil misalkan, sport misalkan. Ya itu bahagianya di situ ya silakan. Kita tidak bisa memaksakan kebahagiaan kita, paksakan kepada orang lain yang tidak sesuai dengan kebiasaan kita, hobi kita itu. Jadi intinya semua sarana prasarana untuk membangkitkan hormon kebahagiaan orang itu berbeda-beda. Ada yang berbahagia dengan suara musik misalkan, dia berbahagia dapat terapi musik, silahkan. Ada yang berbahagia dengan cara dia membaca Al-Quran secara batiniah, secara spiritual itu dia terpuaskan. Ya gak apa-apa, itu surganya di situ. Mendengarkan Al-Quran, kalam ilahi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Mendengarkan bacaan Al-Quran, bahagia. Nah itu dia, tapi tidak sama seperti orang lain. Gitu. Nah, inilah pentingnya kita untuk toleransi, menghargai satu sama lain. Kalau di Bali itu kan bukti dari toleransi yang sebenarnya. Ada orang udah ya silakan mereka berhak untuk menikmati Baliku. Mereka tamuku. Kan begitu, orang-orang Bali asli itu walaupun kedatangan tamu-tamu turis asing ataupun turis domestik kita, ya mereka ya enjoy aja itu. Nggak ngereken gitu. Kecuali kalau ditegur, Pak, saya mau tanya, baru ngereken. Gitu. Mbah nong pantai itu mereka udo kabeh, silahkan itu hak mereka sendiri. Alasannya apa terserah. Yang penting nggak ganggu orang lain. Itu prinsipnya seperti itu. Di negara-negara maju, di pantai-pantai Argentina, di Turki itu, walaupun Turki itu mayoritas Muslim yo, mereka itu cerdas-cerdas semua, bisa menghargai hak orang lain. Di pantai-pantai Turki itu, ya banyak orang udo-udo itu haram itu aurat, haram. Nanti di Saudi Arabia, di sekitar Laut Merah, itu akan sudah mulai dibangun sekarang. Tempat wisata pantai terbesar di dunia, terpanjang, terluas di dunia, oleh Muhammad bin Salman bin Abdul Aziz. Itu begitu. Jadi kita harus bijaksana. Gitu. Jadi nggak usah kita itu susah kalau ada orang bermaksiat. Kalau ada orang melakukan dosa itu nggak usah susah. Nggak usah, kita tetap berusaha, gitu aja. Jadi jangan sampai kita ini ya mengaku paling segalanya lah itu. Gitu. Dari Ben Boy, pecinta persatuan lebih pendusta junjungan Anda dibibit. Ceritanya banyak dustanya, nggih. Kalau memang FPI, NU Muhammadiyah, Ba'alawi semuanya mau mengkaji tentang siapa Hani Assegaf itu, siapa Yahya Assegaf itu yang bekerja sama dengan Pekalongan itu, siapa Benyamin Ketang itu, nanti akan ketemu. Kalau misalkan Habib Bahar itu, Allahu Akbar, Israel, kamu itu dekat dengan Israel, Habib Bahar itu. Di mana? Acting, menipu orang awam yang tidak tahu menau, ya jangan begitulah. Gitu. Oke, ayo kecam Israel, ya kecam Israel. Jangan justru kecam Kiai. Itu bagaimana? Pasundan Channel. Moga-moga Kiai diberi umur panjang sehat selalu. Amin. Matur suwun Bapak Pasundan Channel. Berikutnya, Cemong. Robot mimpi itu bukan halusinasi. Robot gak bisa bedain mimpi dan halusinasi. Berikutnya Surabaya Madura. Nah, ini Suramadu. Derek mirengaken Kiai. Semoga kita semuanya bahagia dan sehat selalu. Nggih, saudara saya, tetangga saya Surabaya Madura. Nggih, amin. Matur suwun. Alhamdulillah. Keturunan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain J1, keturunan Yahudi G, haplogrupnya. Berkenankah Bapak Taufik yang notabene sebagai ketua klan Ba'alawi Robito Alawiyah untuk ikhtiar tes DNA bersama kami? Loh, ini ditantang, ayo. Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Sakof, ditantang ini sama Duriyah Wali Songo ini. Ayo, berani apa enggak? Ya enggak berani. As-Sakof itu siapa? Hani bin Yahya Assegaf. Siapa Assegaf itu? Kalau saudara adik saya sendiri, Romel Abbas itu karena ada Sakof. Allah alam, mengaku atau tidak.
Kalau dia berbohong, ya silakan tanggung sendiri termasuk golongan siapa. Itu sakof berarti asegaf itu, asakof itu asegaf. Orang Yaman itu Ba'alawi itu ciri khasnya kof dari G itu. Faqihil muqaddam, faqihil muqaddam, ihdinas siratal mustaqim. Asakof di asegaf G. Ciri khasnya itu, ngomong koi itu angel. Koi. As-Saqqaf Maqadir aslinya itu Maqadir, bukan Magadir. Maqadir ya jalbil ala Maqadir aslinya begitu, tetapi akhirnya jadi Magadir. Magadir huruf G, gen itu ada sendiri, K itu beda. Itu ciri khasnya di situ. Bapak Adi tiada cerita. Dajjal zaman Nuh mencari nafkah dari AdSense YouTube. Nah, kalau saya ini banyak istilahnya subscriber saya, Pak Adi ya kadang ada duit. Ya ini dengan dengar rame itu, saya di sini tuh pesantren plus gratis untuk anak-anak yatim piatu. Ini rame soalnya. Ya. Jadi banyak anak-anak itu yatim piatu duafa. Itu kita tampung di sini. Kita sekolahkan sampai SLTA. Lalu setelah itu lulus mandiri sini. Ada yang kuliah di sini ada. Tapi kita hanya mendidik sampai SLTA, SMK kalau bisa. Gratis, nggak ada yang timut biaya. Jadi seandainya ada dapat uang sedikit buat bayar listrik, buat bayar wifi, itu kalau ada. Gitu. Ya ini jadi kita insya Allah Pak Adi tiada derita, tidak akan menganggap ini sebagai apa ya mencari duit, itu enggak. Kita menyampaikan ya balighu anni walau ayatan itu. Berikutnya Bapak Ben Kyubei, siapa yang kabur woi, pecinta persatuan yang datang bukan ketua RA. Yang datang yang merasa mewakili, ya gak salah, Kiai Imad gak datang. Nah, inilah kadang-kadang yang kita di framing terus Pak Ben Kyubei. Katanya saya nggak berani katanya. Kiai Imad nggak berani. Silahkan sekarang. Tapi penyelenggaranya jangan ecek-ecek. NU, Muhammadiyah atau pemerintah. Sekarang kita naik level sekarang. Ya, nyombongi orang sombong itu boleh, jaiz, mubah, supaya sombongnya hilang. Kita adakan debat terbuka, disaksikan banyak orang, live di televisi nasional, liput semua media yang ada, termasuk media MNC Group. Silakan, siap kita bertarung 3 hari 3 malam. Kalau penyelenggaranya biasa-biasa saja, jangan. Oke. Terus berikutnya, inilah Bapak Zuhud Sam, derek nyimak ya inggih, sami-sami. Boris Van Java, saya yakin kalau Dajjal atau Ya'juj Ma'juj itu sudah keluar. Dajjal sudah keluar, Ya'juj Ma'juj sudah keluar. Pemahaman tentang siapa Ya'juj Ma'juj kan sudah saya bahas pada video khusus di channel ini. Ya'juj Ma'juj itu adalah Joj and Majoj. Bahasa Ibrani-nya itu bahasa di kitab suci Bible-nya itu Gog, Magog. Lesan Arab Gog itu ya Ya'juj, ya. Magog ya Ma'juj. Jadi berbeda dialek saja. Sama seperti Taurat itu Arab tapi Torah. Ya, Nabi Isa katanya Asyuk atau Yesus, Musa Moses, Yakub yang hampir sama, Yusuf Yosef, Yahya Yohanes, Ibrahim Abraham. Ya'juj Ma'juj itu sudah keluar menjajah bumi sejak sebelum Perang Dunia Pertama sampai Perang Dunia Kedua berakhir. Berakhirnya Perang Dunia Kedua tahun 1945 itulah berakhirnya penjajahan di atas dunia yang harus dihapuskan itu. Ya'juj Ma'juj itu Uni Eropa, ada yang mengatakan Mongol dan Tartar. Kemarin ada yang bertanya dari Pak Alkemi, ya, bahwa Pak Yai Misbah dari daerah Tuban Selatan, ya, dari Bangilan, ya, penerjemah pengarang kitab termasuk yang nulis kitab Arab Pegon itu 200-an itu katanya Jepang itu termasuk Ya'juj Ma'juj. Dia nggak salah. Ada ketersambungan dengan Mongol Tartar, Mongol, Cina, Jepang, Cina, RRC, Korea,
Jepang, baik Korea Selatan atau Utara, bahkan Indochina, India, Cina, Vietnam, Kamboja, Burma atau Myanmar, ya, Thailand itu Indochina. Itu bagian orang-orang Sipit itu sama keturunan dari ras Mongolia. Jadi Dajjal itu kebanyakan kalau sekarang saya teliti ya bisa Ukraina, bisa Rusia, Majoj di tanah Rusia. Nah, ciri khas Ya'juj Ma'juj itu dapat kita temukan di Eropa karena memang nenek moyang Inggris, Britania itu adalah Gog and Magog. Sampai sekarang di depan gedung parlemen Winhall, ya Inggris itu patung Gog Magog, ya itu namanya Ya'juj Ma'juj. Jadi lebih banyak kalau urusan bahasa Ya'juj Ma'juj itu adalah Inggris. Dan kebanyakan negara-negara yang ada di dunia ini pernah jadi jajahan Inggris, termasuk India. Malaysia itu jajahan Inggris, Singapura jajahan Inggris. Indonesia tahun 1811 sampai 1816 dijajah Inggris gara-gara Belanda kalah perang pada waktu itu, juga peralihan dari Perancis. Belanda, Perancis, Inggris. Kita ini dibuat mainan seperti piala oleh bangsa Ya'juj Ma'juj itu karena memang mereka itu bangsa yang kuat. Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabi yansilun. Lah, kita ini enggak sadar. Wa qatarabal wa'dul haqqu fa idza hiya syakhisatun absarul ladzina kafaru ya wailana qad kunna fi ghaflatin min hadza bal kunna zalimin. Jadi kita ini enggak merasa kiamat itu sudah terjadi gara-gara Ya'juj Ma'juj sudah turun ke bumi. Siapa? Ya Uni Eropa itu. Kita ini orang Surabaya pernah dijajah Nica itulah ya Inggris ya. Jenderal Malabi, Ya'juj Ma'juj yang tewas di Jembatan Merah Surabaya ini ya Inggris kan, yang mengultimatum pejuang Surabaya, arek-arek Surabaya tahun 1945 bulan November, ya mulai dari bulan September, Oktober sampai November itu perang arek-arek Surabaya itu, ya itu Inggris, itu Ya'juj Ma'juj. Belanda itu Ya'juj Ma'juj, Amerika juga Ya'juj Ma'juj. Kenapa surat Al-Kahfi tidak menerangkan Dajjal secara spesifik Bani Yahuda, Israel? Enggak, tetapi kenapa justru surat Al-Kahfi banyak menerangkan tentang sepak terjang Ya'juj Ma'juj. Yang bahayanya lebih laten, karena memang bahayanya Ya'juj Ma'juj itu mereka pandai berperang. Perang dunia pertama siapa yang menciptakan? Perang dunia kedua siapa yang menciptakan? Mereka bersaing, Indonesia Timur, jajahan Spanyol, Portugis, sampai Timur-Timur lepas sih gara-gara yang memang pernah berkuasa di Timur-Timur. Yang dilawan oleh Sultan Trenggono, waktu mengerahkan armada laut ke Selat Malaka, itu yang dimusuhi siapa? Ya orang Portugis. Ya, Kompirs itu orang siapa mereka? Kompirs itu, Kompir, ya. Jadi Dajjal, Ya'juj Ma'juj itu sudah turun karena berbentuk kalam metafor, perumpamaan, kiasan, majazi, maka banyak orang yang tidak mengetahui. Akhirnya memahami yang tidak logis, tidak masuk akal. Itu. Jadi sudah, kita ini kadang-kadang nggak terasa, sama seperti ini loh, saya kasih analogi yang paling mudah dicerna, dipahami. 100 tahun sekali ada kiamat, termasuk adanya flu Spanyol dan corona kemarin. Waktu corona kemarin, 2019 akhir, 20, 21, 22. Bagaimana keadaan yang ada di sekitar kita? Ayo, coba. Orang nggak corona, dikoronakan, dan dimati semua. Ini di tubuh kita semua ini disuntik semua, vaksin-vaksin semua, sampai 3 kali. Dilarang naik pesawat terbang, naik kapal laut, naik kereta api, bagi yang tidak pernah vaksin. Semua diburu, ada yang pro vaksin, ada yang kontra vaksin. Keluar rumah diuber, Jumatan diobrak. Tidak ada orang mempunyai hajatan gawe di gedung, keramaian, sekolahan, pekerjaan libur. Setelah itu ekonomi kita tersiok-siok, properti kita di Indonesia sekarang ini jatuh. Jangan investasi properti, mohon maaf ya. Kalau jual properti sekarang ini, banyak orang jual properti. Ya, karena apa? Inilah mulai kebangkitan lagi, kebangkitan ekonomi gara-gara kiamat corona. Selama 3 tahun di Indonesia, selama hampir 6 tahun yang ada di seluruh dunia. Nah, tapi kita nggak terasa, karena sudah terlewati. Sama seperti
Ketika kita masak enak, baunya yang cium itu orang jauh. Kita enggak merasa. Orang yang jual nasi, jual makanan siap saji itu, dia kalau makan itu masakannya sendiri ya enggak enak. Tapi orang lain yang makan itu rasanya enak. Yang sering ziarah ke makam Mbah Sunan Ampel itu bukan orang Ampel, orang jauh semua. Yang sering umroh, ya, ziarah Madinah itu orang luar semua. Karena apa? Yang mengerti dan memahami, yang merasakan itu justru orang luar. Anak istri kita itu kelihatan cantik itu, yang melihat cantik itu orang luar. Kita kadang-kadang biasa-biasa saja. Ya, seperti itulah gitu loh. Jadi seperti itu. Jadi ini analogi yang mudah dipahami begitu. Mungkin ini saya nawar sedikit ini karena sudah waktunya saya di dok sama admin. Saya baca satu lagi pertanyaan yang agak sulit. Bagaimana dari Bapak-bapak Fahmi Hasan? Bagaimana dengan kota suci yang tidak bisa dimasuki Dajjal karena dijaga para malaikat niku pripun pendapat sampean Yai? Sebenarnya ada 4 tempat yang tidak dimasuki oleh Dajjal. Dalam arti apa? Sistem kendali intelijen mata-mata Dajjal baik dari Yahudi maupun Amerika, CIA, FBI itu sulit untuk memasuki Masjidil Haram. Karena ketika mau masuk Masjidil Haram itu ada batasan-batasan tertentu yang boleh masuk hanya orang Muslim. Itu. Jadi malaikat itu siapa? Tentara Arab Saudi. Tentara Arab Saudi dan intel penjaga keamanan Arab Saudi atau Saudi Arabia. Jadi Makkah, Ka'bah itu, Masjidil Haram, terus Masjid Nabawi Madinah, terus Masjidil Aqsa dan masjid yang ada di Tursina. Itu sulit untuk dimasuki oleh Dajjal karena memang ada kekuatan yang tidak terlihat oleh mata, bisa diilmiahkan karena kekuatan spiritual umat yang selalu tawaf di sana, beribadah khusyuk di sana. Akhirnya apa? Menurut mata-mata FBI, CIA, Interpol itu nggak berguna ngurusi mereka yang ngurusi spiritual itu. Yang membahayakan itu justru orang-orang yang ingin berpolitik ria, itu yang kita serang. Itu. Jadi akhirnya terlewatkan, dijaga oleh malaikat. Malaikat itu ya molekul-molekul kekuatan, sifat-sifat yang masuk ke dalam tentara-tentara kerajaan Saudi Arabia atau negara-negara yang ada di sekitar 4 tempat itu. Masjidil Haram, Masjidil Nabawi Madinah, Masjidil Aqsa Yerusalem Palestina, dan masjid yang ada di Tursina. 4 tempat suci itu dijaga oleh Allah dengan sarana lantaran para malaikat, yakni yang masuk ke dalam tubuh para tentara-tentara yang berbentuk manusia itu, penjaga keamanan di sana, askar-askar yang ada di sana, termasuk juga penjaga yang berbentuk yang tak terlihat oleh mata seperti pengacau sinyal, ya. Jadi kalau mau di bom dengan drone itu seperti cara kerjanya Iron Dome, ya, dijaga yang tak terlihat mata kan Iron Dome, gorkotnya Israel itu. Jadi di sana juga dijaga. Nanti kalau ada drone yang mencurigakan langsung ditembak, gitu. Jadi sampai sekarang ini bahkan Houthi juga dari Yaman, ya, secara de facto ya menguasai Yaman, Houthi, tapi tulisannya Houthi, ya. Itu tidak berani nyerang Ka'bah, nyerang Madinah nggak berani, tapi kalau menyerang Jeddah atau Riyadh itu berani. Karena apa? Pergi kualat, dijaga. Jadi masuk ke dalam perasaan manusia, termasuk Dajjal sendiri itu, Amerika, Israel juga. Karena apa? Israel juga akan berpikir 10 kali lipat untuk menyerang Ka'bah. Baru berani menyerang Masjidil Aqsa. Jadi Dajjal itu sekarang sudah mulai mengacak-acak Masjidil Aqsa, kemarin setiap tahunnya itu. Jadi cuma tetap tidak bisa merobohkan Masjidil Aqsa. Inilah yang diperjuangkan oleh rakyat Palestina dan Muslim di seluruh dunia sampai sekarang ini. Mungkin demikian Pak Fahmi Hasan, masalah malaikat penjaga itu telah saya jelaskan secara mukadimah saja. Insya Allah kita akan
lanjut pada pertemuan yang akan datang. Sekali lagi, karena saking banyaknya tulisan panjenengan di kolom komentar ini, saya hanya mendoakan semoga tangan sampean yang mengetik itu dibalas oleh Allah setiap hurufnya dengan 10 kebaikan, sampai 100, 700 kali kebaikan. Yang baik-baik dibalas oleh Allah dengan kebaikan pula. Yang kurang baik, semoga Allah memberikan maghfirahnya, ya, dibalas oleh Allah dengan kebaikan juga. Yang belum tersadarkan, tercerahkan, semoga Allah juga mencerahkannya. Di dalam hatinya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada tema yang awal bahwa la taqumus sa'atu hatta yub'atsa dajjalun kadzabun qaribun min thalathina kulluhum yaz'umu annahu rasulullah. Intinya di sabda Rasulullah itu bahwa tidak akan datang kebangkitan dan kerusakan, kehancuran, reformasi di muka bumi ini sebelum datangnya orang-orang yang senantiasa berbohong, dajjalun, mengaburkan kebenaran, dan pendusta-pendusta yang ada yang mendekati jumlahnya dari jumlah 30. Baik orang general LSM, negara, organisasi, ya, ataupun lainnya, yang mana mereka semua mengaku bahwa mereka itu adalah utusan Allah. Bukan Rasulullah Nabi, tapi utusan Allah, diutus oleh Allah katanya, mengatasnamakan Rasulullah dalam setiap ceramah-ceramahnya. Saya cucu Rasulullah, saya ini darah daging Rasulullah, saya mendapatkan mimpi dari Rasulullah, dan lain sebagainya. Mungkin demikian, mohon maaf atas segala kekurangan dan kurang tawaduan saya, ya Allah, astagfirullah, mohon maaf, wallahu a'lamu bissawab. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab, afala tatafakkarun, afala ta'qilun, fa'tabiru ya ulil absar. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita dengar bersama penjelasan beliau. Alhamdulillah sebagaimana yang telah viral selama ini bahwa habaib terbukti bukan zuriat Rasulullah, dan untuk itu kita rakyat Indonesia harus berhati-hati dengan habaib soal makam-makam dari kalangan mereka, karena sudah banyak terbukti itu makam palsu, bahkan tidak ada jenazahnya. Itu cara mereka menjajah Indonesia dan merupakan sejarah dan klaim perjuangan Nusantara adalah habaib, padahal bukan. Ingat wahai saudaraku, kaum Ba'alawi itu sangat licik dan tidak akan taubat. Buktinya datuk mereka sampai mati tidak taubat. Makanya kita wajib jauhi mereka karena menyesatkan. Cukup sekian dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.